jamak taksir. Coba saya contoh satu jamak taksir. Mufrad. Abu-abu. Mufradnya apa? Babu. Ridwan. Allah. Oh, hati-hati. Ya, Itu di sini mufrad. Dia mufrad ya. Bisa juga yang jamak taksir. Oh jamak taksir. Ulama. Ulama, terus ulama. Ulama. Kiranya untuk yang Ulama. Jamak mufradnya apa? Ini untuk jamak ya, jamak taksir. Mufradnya alim. itu butuh tatakan. Enggak. Apa? Alim. Alim. Ulama. Tepatnya alim. Ulama. Alim. Sama aja sebenarnya. Simpel. Baik. Contohnya ini si mufrad, ini jamaknya. Jamak taksir ya. Karena bukan tinggal tambahin waw nun atau alif ta. Aklamun. Mufradnya kolamun. Terus dibentuk mufrad, bentuk jamaknya ini. Kalau musanaknya apa? Tapi tinggal tambahin apa? Habis itu musannak aslinya tinggal bilangin dua. Tapi mau apa yang namanya? Alimun apa musannaknya itu bang? Alimun. Musannaknya? Aliman. Punya itu apa tadi? Abu-abu. Musannaknya? Bawabu. Nah, mufrad dulu, balikin mufrad dulu. Babu. Nah, musannaknya? Tinggal tambahin alif nun. Ahsan. Baban. Bang Sadang dapat jamak taksir? Ustazun, Jamaknya? asatiza. Ayo. Ustadzun asatidhatun. Musanna. Tahu belum musanna apa? Sudah. Tinggal tambahin alif nun. Masjidun, masjidan. Ustadzun. Ustazan, Ahsan. Artinya dua. ustaz. Ahsan. Nah, maka sekarang kita beranjak ke bentuk selanjutnya yang mana domah itu menjadi tanda rafah. Apa? Yang ketiga adalah, ya kan? Udah dua kan? Yang ketiga jamak muannas salim. Ini sejatinya sudah kita bahas ketika bahas jamak taksir sebagai pembanding. Jamak artinya banyak, lebih dari dua. Muannas artinya perempuan, salim selamat dari taksir, perpecahan, alias bentuk mufradnya masih utuh. Cukup nambahin apa? Isim plus isim mufrad plus alif ta alif nun. Alif ta. Kalau alif ta kalau alif nun mah musan bentuk dua. Ini jamak muannas alif ta. Contoh muslimun. Kalau mau jamak aslinya muslimatun ya. Muannas perempuan. Muslimah. Kalau mau dijadikan jamak muannas salim, tambahin alif ta. Gimana tambahin alif ta? Muslimatun. Tak marbutnya enggak adain. Alif muslimatun. Ya. Contohnya lagi, kolan suatun. Apa artinya kolan suatun? Keci. Oke. Kolan suatun. Jamaknya kolan Suatun. sang. Taknya dihapus, tambahin alif tak. Kalau antum tahu ilmu fonetik, sama tuh ilmu fonetik, ilmu yang bahas tentang bunyi. Aslinya kalau udah diaksarain
Jadi alif ta dan waw nun kalau udah ditulis. Tapi kalau masih verbal, bener cuma dipanjangin doang. Muslimun, muslimun, muslimatun, muslimatun. Kan? Asli muslimuna, muslimatun. Ini manjangin doang. Muslimun, muslimun. Jadi mau kalau kita bentuk jamak itu kita ulang katanya, rumah-rumah, ini rumah banyak. Kalau orang Arab dipanjangin dulu, muslimun, muslimuna, muslimatun, muslimatun. Tapi tetap dalam bentuk tulisan seperti itu. Tapi kalau ditulis ya begini, ya kan? Kalau ditulis mau begitu, mau nggak mau begini. Nah, begitu. Kan ucapan dulu baru adanya tulisannya. Jadi bagaimana menyimbolkan suara tersebut? Jadi begini. Ya. Baik. Nah, dia si jamak muannas salim bentuk-bentuk ini kalau menjadi rofa, kalau berposisinya rofa seperti jadi mubtada atau jadi khabar atau jadi fa'il, maka dia mesti mesti tanda rofaknya dong. Di mana nih? Muslimatun, qolatuatun nih. Yang berubah-ubah ini. Kenapa sampai kata dia tidak jadi rofa, jadi nasab? Dia yang berubah si domah ini. Jadi apa? Kalau jadi nasab misalkan bukan fathah tadi, kasroh. Kalau jadi nasab, begitu pun kalau jadi jar. Itu taruh belakangan. Yang penting antum harus tahu apa? Oh, ininya yang berubah-ubah harokatnya. Karena itu dia kan i'rabnya, tandanya ya domah kalau rofa. Nanti apa lainnya kalau dia atau nasab. Oh, berarti tandanya di sini. Kenapa? Karena ini yang berubah-ubah kalau i'rabnya berubah. Ya. Sama kayak isim mufrad. Al-masjidu fil masjidi. Mana yang jadi tanda? Domah ini tanda rafa. Kenapa? Karena itu yang berubah kalau i'rabnya berubah lagi. Al-masjidu masih rafa. Fil masjidi jadi jar. Nah, yang berubah kan domah berubah jadi kasrah. Berarti itu yang jadi tandanya itu. Ya kan? Di mana i'rabnya berubah, tandanya juga berubah. Ya. Baru kasih contoh. Untuk nggak tahu nih jamak muannas salim. Kasih contoh dia dalam jumlah. Dalam jumlah yang haruskan dia ber-i'rab rafa. Kita ambil contoh jadi mubtada dulu ya. Kami ganti-ganti katanya biar banyak. Al hayawanat, al hayawanat apa? Al hayawanatu jamilat. Al hayawanatu jamilat. Al hayawanat kira-kira apa artinya? Hewan. Bentuknya jamak. Jamak muannas berarti hewan-hewan itu. Jamilat indah-indah, bagus-bagus. Hewan-hewan itu bagus. Jumlah apa ini support? Jumlah sekian. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena pada Iya, karena diawali dengan isim. Baru tahu susunannya yaitu mubtada. Susunannya apa jumlah ismiyah? susunannya Mubtada dan khabar. mana mubtadanya? Mubtadanya al hayawan. Apa i'rabnya dia? Kenapa pakai i'rab rafa? Karena pada Bagus. Apa tanda rafa? Orang kadang kalau diputer terkecoh ya. Apa tanda rafanya? ada rofaknya natu. Apa jadinya tanda rafanya? Tanda rofaknya apa? Jamak muannas. Tandanya. Yang mana yang jadi tanda? Aika. Itu nambahin menjadi jamak muannas salim. Domah. Domah. Domahnya ini yang jadi tanda rafanya dong. Domah. Domah.
Kenapa tanda rofaknya doma? Karena bentuknya jamak muannas. Ini akan lebih jelas kalau udah tandanya udah berubah nanti, bukan doma lagi, udah mulai wow. Oh iya ya pantesan kenapa ditanyanya begitu, karena kalau udah wow berarti ganti lagi. Dia lanjut. Jamilatun. Jamilatun bukan berarti. Jamilatun. Emang kenapa? Jadi apa posisinya? Dia jadi khobar. Ya Arabnya apa rofa? Tanda rofaknya Domah. domah juga. Kok domah juga? Karena ikut mubtada. Lihat bentuknya. Bentuknya Ini apa bentuk? Sifatnya apa? Jamak muannas salim. Jamal warasa. iya. Aslinya jamilun. Tambahin alif ta. Jamilatun. Nah, untuk menyempurnakan, tahu saya udah jelasin dulu kemarin waktu jumpa Ismail. Seharusnya sih udah. Mubtada dan khabar harus sama dari segi jenis. Kalau dia muannas, khabarnya juga muannas. Kalau mubtadanya muannas, khabarnya muannas. Kalau mubtadanya mudzakkar, khabarnya juga mudzakkar. Kalau kayak gitu, harus dari segi jenis harus sama. Makanya ini muannas, ini juga muannas. Kan jamak muannas salim sebutnya. Ini perempuan, ini perempuan. Ya. Nah, selain itu harus sama juga dari segi bilangan. Kalau mubtadanya mufrad, khabarnya harus mufrad. Kalau mubtadanya musanna, khabarnya harus musanna. Kalau mubtadanya jamak, khabarnya harus jamak. Oleh karena itu saya kasih contoh di sini. Jamak ketemu jamak, al-hayawanatu jamilatu. Ya. Hapus ya. Yes, sir. Kasih contoh lagi satu ya. Berarti kalau dikombinasi nggak bisa ya? Dikombinasikan itu Mufrad terus jamak. nggak bisa, kecuali dalam beberapa case yang nggak dibahas sekarang. Basicnya mubtada khabar harus sama dari segi jenis dan bilangan. Gitu. Contoh lain ya, saya kasih contoh lain. Sekarang jadi fa'il. Jadi fa'il. Berarti pakainya jumlah apa? Iya. Jumlahnya? Fi'il, fa'il, maf'ul. Ayo, kasih saya satu fi'il di sini. Doroba. Doroba. Namanya Doroba. Fa'il ini kita gunakan jamak muannas salim. Karena fa'il kayak rofnya rofa. Kan kita mencari rofa ya. Iya. Rofa. Nah kita gunakan fa'il yang bentuknya jamak muannas Salim. Kalau siapa di sini? Jamak muannas salim. Kasih jalan itu. Siapa yang mukul? Nama orang perempuan banyak kan? Jadi jamak muannas salim tuh. Kasih nama orang perempuan satu. Maisarah bukan nama perempuan. Kayaknya kemarin udah tuh. Maisarah laki-laki. Munarah. Munarah ya. Munarah satu orang munarah. Munaro. Kalau dua orang munarah. Munarota. Munaroni. Tadi tahu. Munarotani. Munarotani. Kalau jamaknya munarot. Munarotun. Tidak ada aja. Nah, mukul butuh apa juga? Itu orang masih nanya mukul apa dia? Berarti butuh makul. Siapa yang dipukul? Apa yang dipukul? Hajar. Hah? Hajar. Hajar. Batu. Berarti Iya guys. Hajarun, hajaron, hajarin. hajarun. Hajarun. Hajaro. Hajaron. Kenapa Hajar. hajaron? Karena maf'ul. Makul. Udah belum kemarin makul dinasor. Udah kan? Makul itu harus nasor. Masuk mewakili part. Artinya jadi apa? Tapi satu sebelum itu. Oh ya, artinya dulu deh. Satu tadi iski. Apa artinya itu? Munaro. Berapa melarangnya? Itu kan jangan
Para munaroh. Oh ya. Para munaroh memukul batu. Nah, para munaroh memukul Batu. batu. Baik. Berarti kan fiilnya doraba ya. Iya. Satu. Jumlah fiilnya kaidahnya. Belum kemarin. Harusnya dulu sih. Fiil sesuai dengan fa'il. Dari segi jenis. Dari segi jenis saja. Jenis saja. Ingat-ingat. Jenis saja. Maksudnya kalau fa'ilnya mu'annas, fiilnya juga harus ada sesuatu yang mencirikan mu'annas. Apa itu? Gampang, gak ribet-ribet. Tinggal tambahin ats. Tadinya doroba jadi dorobats. Ini tanda kalau dia perempuan fa'ilnya, pelakunya. Mau tahu istilahnya? Namanya taknis. Taknis itu dari mu'annas, perempuan. Tak yang menunjukkan dia perempuan. Itu doang. Pokoknya kalau fa'ilnya perempuan harus ada ats, taknis. Kalau fa'ilnya laki-laki, atsnya dihapus. Dorobats. Ila syamsu kuwirat. Ketika matahari itu dibuletin pas hati aja ya. Kalau ini jadinya tafsir. Kenapa kuwirat pakai taknis? Karena yang dibuletin matahari syamsu itu muannas. Itu muannas. Jadi kuwirat bukan kuwirat. Tapi kalau misalnya matahari itu kan kalau sekali itu gimana? Nah, itu dalam bahasa Arab walaupun tidak ada, jadi disebutnya ada yang muannas beneran, ada yang muannas KW. Kalau bahasa Arab itu muannas hakiki dan muannas majazi, majas. Muannas hakiki beneran itu yang ada kelaminnya betul-betul. Nama orang, hewan yang punya kelamin itu muannas beneran. Tapi kayak semacam ini bahasa Arabnya apa? Alat saburatun. Dia muannas perempuan, tapi majazi, muannasan. Karena butuh jenis aja. Isim itu harus ada jenisnya, nggak boleh nggak ada jenisnya. Laki-laki dan perempuan. Terpaksa dia harus berjenis apa dia perempuan. Kenapa? Lantaran ada takmal untuk itu laki-laki. Nah, nih balik lagi. Darabat munara tantintun. Tun hajaron. Para munara memukul satu batu. Ya, rebutan yang memukul satu batu. Kalau dari mana ini satu batu? Yang sadar. Mufrad. Saya sih masuk detailnya. Kalau kita kan kira mukul batu aja. Jadi mikirnya batunya banyak. Iya, karena parah. Ini berkaitan dengan tafsir Al-Quran dan kalau kita menguasai lagi sedetail ininya pun pasti ada maknanya dalam Al-Quran. Enggak mutlak begitu aja. Baik. Darabat munaratun hajaran. Jumlah apa? Ini Iya. susunannya Fa'il maf'ul. mana fa'ilnya? Munaratun. Munaratun. I'rabnya apa fa'il? Fa'il Rafa. Apa tanda rafa'nya di munarat? Domah. Kenapa tandanya yang dipilih domah? karena fa'il. Karena apa? Fa'il. Fa'il bisa waw nanti. Kalau ditanya kenapa i'rabnya rafa, jawab fa'il. Kalau ditanya kenapa tanda rafa'nya domah, jawab pakai bentuk. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Jamak muannas salim. Karena bentuknya jawab muannas salim. Ini dikit lagi habis ini langsung pindah ke waw biar makin jelas tuh. Kok bisa begitu ya? Nah. Tuh. Mas saya akan kasih contoh dulu. Udah ya? Contoh masing-masing dari siapa? Fadhal. Suara lagi. Masih ditunjuk. Man. Contoh apa sih? Contoh jamaah muannas salim ber'irab rafa. Atau boleh jadi jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Gimana pun. Yang penting rafa ya. Itu satu. Kalau kurang mufradat minta bantuan. Apa Ustaz bahasa Arabnya ini? Seperti Man al-makin hari
Ya makin banyak lah mempereratnya. Ya. Sebentar aku mau ngajar, Ustaz ini artinya apa Ustaz? Artinya gitu. Kucing Kucing. Abu Hurai. gitu. Kitun boleh, nggak apa-apa kitun. Kitun. Gitu nih. Tapi jamaknya apa? Tahu? Nggak tahu. Kitun. Jamaknya apa? Kitot. Ini kotun. Jamaknya jamak apa berarti? Taksir. Menaksir. Bersama tuh bahasa Inggris ya? Gitu. Bahasa Inggris nyerap ke bahasa Arab. Tinggi. Kopi aja, kopi gula tuh bahasa Inggris nyerap ke bahasa Arab. Apa bahasa Arab kopi? Kopi. Bahasa Arab, bahasa Inggris apa? Kopi. Coffee. Kopi. Dari mana? Dari bahasa Latin atau bahasa Prancis lupa saya. Kafe. Dari mana kafe? Dari bahasa Turki. Kah? Gue. Karena bahasa Asia Tengah itu kalau uak itu pakainya gini kan, di, ya, kafe, gitu kan. Ini dari mana? Dari bahasa Arab. Bahwa, terus sugar, kalau sugar, gula, dari apa? Bahasa Arab, sukar. Bahasa Inggris, bahasa Arab artinya gula kan sukar. Canon. Itu Canon artinya mesin. Apa itu bukan mesin. Canon atau Canon. Canon itu pastinya berkaitan dengan nizam, sistem. Canon. Aslinya jadi konun. Kok bisa sih bahasa Arab diserap bahasa Inggris kayaknya masa sih pasti ada nggak gitu nih ngarang-ngarang dari cocok lagi orang Islam yang menggunakan bahasa Arab itu pernah menguasai 2/3 dunia, jadi wajar aja kalau bahasanya kesebar, ya kan? Sama kayak kita nyerap bahasa Inggris, kenapa? Karena Inggris waktu zamannya Pax England berkuasa, maka dia menyebarkan bahasanya secara paksa kalau ngapain di situ-situ nggak bisa nih nggak bisa ngapain orang kan gara-gara ini doang ya Allah sekali gitu nggak bisa yang ini lain gimana ya ada ya Alkitabatu artinya bukan itu buku saya. kalau antum maksudnya Alkitab ini ya ini jamak mana saling ya kembali Kitabat. Kalau maksudnya ini ada tulisan, betul. Tapi kalau maksudnya kitab, salah. Karena Alkitab jamaknya apa? Suka kata. Kitabun jamaknya kutubun. Pakai jamak apa itu? Taksir. Tapi kalau kitabatun, ada tak marbutoh. Ini artinya tulisan. Jadi bisa dijamak muannas salimin. Gimana? Kitabatun sebagaimana yang di atas. Kan beda buku, beda tulisannya. Kitabat tulisan. Nah ini bisa jadiin apa? Jamak muannas salim. Mau ini? Kitabatu sohiratun. Bawa apa? Benar. Benar, cobain aja. Explore. Al-kitabatu sohiratu. Alkitabus sohirat. terakhir ada tulisan tuh. Alif. Apa? Alif sama Apa? tak? Iya betul. Alif. Artinya apa? Tulisan itu kecil. Berapa tulisannya? Beberapa tulisan itu kecil. Iya, tulisan itu kecil-kecil. Ada lagi ngoreksi soal anak-anak itu kan. Tulisan kecil. Tulisan itu kecil. Karena jamak. Jumlah apa nih? Ismiyah. Kenapa sebut jumlah ismiyah? Ada khobar. Mana mubtada'nya? Alkitabat. I'rabnya apa? I'rabnya rofa. Kenapa beri'rab rofa? Karena sama anas salim. Ya, jangan lagi. Karena mubtada. Oleh mubtada. Bagus. Apa tanda rofanya? Tanda rofa domah. Kenapa tanda rofanya domah? Karena jamak anas salim. Bagus. Sagirat. Kalimah apa? Khobar. Kalimah apa dulu? Kalimah ismiyah.
Kalimah isim. isim isim. Kalau jumlah ismiyah. Kalimah isim. Mabni apa mu'rab? Mabni atau mu'rab ismnya Bingung deh. Bingung ya? Kalimah apa artinya kalimah? Kata. Kata. Ini kan satu kata. Apa bagiannya? Isim. isim. Kalau jumlah susunan kata Iya. sebutnya jumlah ismiyah karena diawali isim. Jadi beda ismiyah sama isim. Iya. Ismiyah buat jumlah, isim buat kalimah. Oke? Apa namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalimahnya isim. Mabni apa mu'rab? Mu'rab I'rabnya rofa mengapa i'rabnya rofa? karena doma. Aduh. Rofa karena khobar Iya, karena posisinya menjadi Khobar. Tanda rofanya apa? doma Kenapa tanda rofanya doma? sama mana saja. Doma manas. Saya. Bagus. I'rabnya rofa Karena posisi jawabnya. Apa yang menyebabkan posisinya dia berirab rofa? Menjadi mubtada, yang menjadi khobar. Yang tadi jadi fa'il. Munaroh tuh, si munaroh. Nah, semuanya itu mesti berirab rofa. Kan gitu i'rab. Apa itu i'rab? Perubahan akhir kata sebab amil yang memasukinya atau posisinya. Anda kita bayangkan posisi. Sebenarnya posisi amil juga. Nah, oke, siapa lagi? Kalau belum semuanya nggak mau saya. Ambil apa Sob? Hah? Kan disebutkan oleh ambil katanya. Ambil apa yang disitu? Di sini. Iya. Mobilnya sengaja ngasih jelasin sebenarnya. Amil ada dua. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Lafzi ada lafadznya, ada maknawi. Kita ambil maknanya. Apa sebabnya dia rofa? Karena ibtidak permulaan. Gara-gara dia ada di mula jumlah aja, ada di muka jumlah, ada di permulaan. Gitu. Ada nggak ambilnya? Ada itu tadi. Karena ada di permukaan. Tapi ada tulisannya nggak ada. Nggak kelihatan. Namanya jumlah ambil maknawi. Dari sini kita paham setiap perubahan mesti ada yang mempengaruhi. Cuman yang mempengaruhi itu kadang kelihatan, kadang nggak kelihatan. Gitu. Ya kan? Kalau udah mulai berubah pasti ada yang mempengaruhi. Kadang ada yang kelihatan, ada yang nggak Kelihatan. Ada nafas, ada mana. Biasanya nggak rajin. Tahajudnya nih rajin, kenapa nih? Oh ternyata ada yang dipengen. Nggak kelihatan aja. Paham? Udah, paham? Lagi siapa? Ini udah. Belum. Kasih dulu. Saya kalau belum ente belum kasih, saya belum yakin ente bisa. Zahabat Hamidun Labirka. Zahabat Hamidun Labirka. Baik. Zahabat Hamidun ya. Hamidun Ila Birka. dirkah. Artinya Hamid pergi ke kamar mandi. dirkah. Dirkah itu kolom. Kolom. Dirkah kolom. Kamar mandi hammam. Kamar. Hammamun. Hammam. Birkatun birkatin. Birkat. Semua. Birkatun birkatin. Birkat. Birkatun. Benar birkatun? Berkatin. Birkatin kenapa birkatin? Ada ilah. Ada ilah huruf. Cia. Ya. Ada barkah, ada birkah, ada ada kepanjangan itu ya Allah. Mana ya? Dia mana sambil ini? Ayo. Mana ya? Nggak ada. Ya, ada itu pakai hamidun. Kalau hamidatun Baru. Hamidah ini tadi dulu berapa dulu hamidahnya? Kalau hamidah doang, hamidah. Kalau gini doang, jadinya apa bentuknya? Si mufrad satu doang, muannas tapi isi mufrad. Ya, kecuali mau dijamain karena udah jelas di muannas mesti jamain jamak muannas. Baik, alif tak. Hamidah, para hamidah itu. Gimana orang ngamaknya sama berkumpul ya? Para hamidah itu pergi ke kolom. Benar. Hamidatan apa? Hamidatun. Hamidatan. Dari dulu. Asok. Kenapa nasok? Jadi maf'ul bih ya? Ikutin mubtada. Iya, ada mubtada'nya. Kan jumlah fi'liyah. Oh iya. Ini jadi afwan.
kalau dia lagi salah sengaja anda biarin dulu supaya aku tahu salahnya nanti gimana. Akhirnya menak tuh dia jumlah fi. Sekarang disebut jumlah fi ya Karena dia oleh fiil. susunannya apa? Fiil fa'il ma'mul. Mana fa'ilnya? Fa'il hamidah. Ketemu kan fa'il i'rabnya apa? Masuk. Rofa. Rofa masuk Yang nasab maf'ul. maf'ul bihi ada nama maf'ul bihi Intinya ada. nggak ada. Enggak ada. Pergi butuh objek. Pergi apa? Orang nanya pergi apa? Si Hamidah pergi apa? Nggak ada. Si Hamidah makan apa? Banyak. Berarti butuh objek kalau bisa ditanya. Kalau pergi apa enggak? Berarti cukup fi'il sama fa'il. Ya. Fa'ilnya i'rabnya Rofa. tanda rafa'nya di Hamidah. Tan. Niat yang ngasih bukan orang yang tulisin aja. Hamidah itu harus yang benar. Bagus. Kenapa ya Hamidatun? Karena rofa dia. Karena rofa. Betul. Tapi kenapa pilihnya doma tanda rofanya? Karena jamak muannas salim. Itu ya. Bagus. Langsung. Satu lagi, dua lagi. Salah. Itu apa? Ila bikrotin tadi Birkatin. apaan? Oh, baik. Ila birkatin. Ila dulu. Ila kalimat apa? Jar, Huruf jar mabni apa mu'rab? mabni. Mabni nggak berubah-ubah. Mabni ala apa? Tetap dalam huruf apa? Dalam harokat apa? Akhirnya. Ini huruf akhir. Ya. Ya-nya nggak ada harokatnya, berarti sukun. Sebutnya mabni ala sukun. Tetap dalam huruf, dalam harokat sukun. Nggak apa-apa, itu memang belum di ini. Oh udah kemarin kayaknya mabni mu'rab ya? Udah, cuman nggak Sampai ya. akhirnya ya kan jelasin. Udah gitu gampang. Kalau mabdi mesti lihat akhirnya hurufnya. Berharokat apa? Dideteksi. Nah, sebutnya mabni ala sukun, mabni ala fathah, mabni ala jar, mabni ala jar, mabni ala kasri, mabni ala dhammah. Tidak sebut i'rab. Karena dia mabni bukan i'rab. Baik, baru yang dekah. Dekah kalimat apa? Isim. Mabni apa mu'rab? Mu'rab. I'rabnya rafa dekatun. Hurufnya jar. Jar. Kenapa beri'rab jar? Karena ilah. Masukkan ilah. Tahu kita i'rabnya apa? Apa tanda jarnya kasih sini? Dekati. Ya, ini. Kenapa kasroh yang dipilih? Belum kita pelajari sebenarnya nanti. Tapi dia bentuknya isim mufrad. Ya kan? Gampangnya gini, isim mufrad kalau beri'rab tandanya pakai tanda asli semua. Isim mufrad kalau rafa pakai dhammah, kalau nasab pakai fathah, kalau jar pakai kasroh. Kalau jazm pakai apa? Kalau jazm pakai apa? Nggak bisa. Jazm buat fi'il loh. Wah, nggak masuk isim. Lalas. Tapi bisa dipahami nggak tuh? Bisa nggak? Sedikit lah. Ini gara-gara kepanjangan. Karena ketinggalan materi. Enggak juga, karena kita bahasnya kepanjangan aja. Sama. Yang ini kan nggak penting. Kalau yang bukan poros ente nggak paham nggak apa-apa, bukan taklif ente. Tapi kalau udah nyampe nggak paham baru yang apa-apa. Tapi kalau bisa paham, itu bagus. Udah, belum nih dua lagi belum ngasih. Saya coba saya. Ya, bagus. Menjaga apa sih? Menjaga hati lo pakai fiil ya. Hati lo. Fiil apa nih? Mandi. Yang tahu fiil mudhari ya? Kataba yaktubu. Hasiba yahsabu. Hafidho Ya palsu. yahfazu. Saya nggak apa? Pelayan. Pelayan bagus. Pelayannya perempuan ya. Pelayan khodim. Khodimun itu laki-laki. Kalau perempuan khodimatun. Saya mau pinjam amanah saya di mana jadinya? Hafizatun. Hafizatun. Tak marbuto itu buat isim, nggak ada di, bukan tun, tapi hafi dot ets, namanya tak takmis. Kalau tun itu buat tak marbuto, tak konde, ya. Hafizat apa? Khadimatun. Oh, ini
Bukan tadi. nggak bisa. Betulin bacanya panjangin. Oh, khadimat. Nah gitu biar saya tahu di sini. Hafizat khadimat artinya Pelayan menjaga apa ini kan? Menjaga apa? Orang masih nanya. toko. Toko. Apa toko bahasa Arabnya? Yang tahu? Duk. Ka. Nan nun. Nan. Nan. Satu. Kenapa dukanan? Sadar. Kok nggak dukanan? Nggak dukanan. Maf'ul. Maf'ul. Maful bilang. Maf'ul objek. Objek maf'ul mesti nasab. Gampangnya fathah. Ya. Tanya dukanan bacanya. Nih punya ente. Bacanya apa tadi? Khadimat. Arabnya apa? Rafa. Kenapa Arab apa? Karena jalan warisan. Jamak muannats kan bisa nasab. Kalau yang jadi maf'ul jadi nasab. Karena doma. Karena khobar. Mubtada'nya mana? Sebenarnya bukan maf'ul lagi. Oh, fa'il. Fa'il karena jumlahnya jumlah Fi'il ya. Arabnya apa fa'il? Tadi gimana sih? Susunannya ini Rafa terus Pertanyaannya, kalimat apa ini? Isim. Mabni apa mu'rab? Mu'rab karena bisa berubah-ubah. Khadimatun, khadimatin. Apa i'rabnya? Rafa. Kenapa berirab rafa? Ada sebab kan? Sebabnya karena posisinya sebagai fa'il. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya apa? Alamat rafanya? alif sama ta. Juga itu. Doma. Khadimatun. Kenapa kok ini doma? Yang jadi tanda rafanya? Karena jalan warisan. Karena nama mana saja. Atau nanti kalau untuk lain karena jangan taksir. Karena simpel. Selain itu enggak pakai doma. Oke? Taksir saudara. Apa artinya? Dua orang murid. Mana dua orang murid? Artinya apa? Bahasa Arabnya. Eh, Dua orang murid tolibani. Toliban. bisa kan? Hah? Bisa. Bisa aja. Cuman yang kita minta ingat Jamak muannas kali. salim. Kalau dua musanna bukan jamak. Kita pengennya banyak. Kalau dua apa? Kalau dua ani, kalau dibani. Enggak apa itu? Kalau Jamak. jamak mana salim? Alif ta. Kalau dua jamak apa? Kalau dua disebutnya musanna. Oh, Kalau banyak baru jamak. Porosnya di jamaknya. Jamak artinya banyak. berarti tolibatan. Tolibatun. Oh, ayo ngapus tandanya titiknya. Toliba Tun. menjadi apa? Ini telah belajar. Telah belajar. Apa belajar bahasa Arabnya? Berarti fi'il duluan ya, ini jumlah fi'il ya. Apa belajar bahasa Arabnya? Darosa. Belajar. Dah, rosa. Disebut daras kan? Karena perempuan Pak ini jadi Rosat. darosat. Masukin dari libatun. Terus udah. Belum. Belajar kan banyak orang. Belajar apa ya? Apa? Nahu. Nahu. An-nah. Wawiu. Wah. Terus jumlah apa nih Bang Sadam? Fi'liyah. 193 fi'liyah. Diawali huruf fi'il. Bang huruf Isim fi'il. Apa? Fi'il. Fi'il, sahih. Kalimah Kalimah. fi'il. Diawali kalimah Fi'il. fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Madi. Baik, ini tanda sini nih. Ini nih fathahnya. Ininya nggak hitung buat tandain doang. Mana fa'ilnya? Tolibatun. Iya, i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Kenapa beri-i'rab rafa? Jamak muannas salim. Fa'il. Karena jadi fa'il. Maka i'rabnya rafa. Tanda rafanya? Domah. Kenapa tanda rafanya domah? Jamak muannas salim. Nih, kalimah apa? Isim. Wawnya apa mu'rab? Mu'rab. I'rabnya? I'rabnya maf'ul. I'rabnya. I'rabnya
Nasab. Nasab. Kenapa berirob nasab? Karena maf'ul bih Hasan, nama jadi maf'ul bih. Apa tanda nasabnya? fathah. Fathah. Kenapa? Fathah Iya, kenapa tanda nasabnya fathah? karena maf'ul bih. Bentuk Oh, mufrad. isim mufrad. Tadi ya ada skill dikit. Isim mufrad kalau rafa pakai dhammah, pakai tanda asli semua. Kalau nasab pakai fathah, kalau jar pakai kasrah. Walaupun belum sampai. Alhamdulillah belum sampai bikin semua. Mudah-mudahan kan. Ustaz, tadi kan an-nahwa ya. Iya. An-nahwa itu fathah. Nah, Itu kan jumlah fi'liyah. iya. Tadi ada juga dorobat munarotun al-hajaron pakai fatatain. Itu Oke. caranya kita gimana nentuinnya itu pakai fatah atau fatatain? Kaidahnya kalau nggak ada alif lam pakai tanwin. Kalau nggak ada tanwin pakai alif lam. Nggak boleh digabung. Gitu. Lebih detailnya yang ada alif lam berarti udah dikenal. Yang ada tanwin jenisnya doang masih random. Gitu. Bahasa Arabnya ma'rifah dan nakirah. Batu apa nggak tahu dia ngomong batu apa, pokoknya batu gitu. Kalau dia tanwin. Tapi kalau tadi apa sih? An-nahwa udah tahu ilmu nahwu, udah khusus dia Karena ada alnya kan. karena ada alnya. Kalau nahwan doang tuh artinya misal. Misal. Deh ya, itu udah paham deh jam amal salimnya. Yang kedua, yang terakhir kan kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dhammah menjadi tanda buat rafa ketika bentuk kata. Bedanya fi'il mudhari yang tidak bersambung. Bahasa Arabnya fi'il mudhari lam yattasil di akhirih syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun. Fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ini kalau rofa kan rofanya dhammah. Apa tuh suatu fi'il mudhari yang tak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun? Fi'il mudhari yang dapat di kamus itu pasti begitu. Gimana maksudnya? Coba kasih contoh saya satu. Rizki fi'il mudhari Ya, yang tunggu, kok tahu itu fi'il mudhari? ada iya. Ada ya, berapa kan? Mudorah. Betul. Nih, mulai dari kamus antum dapat begini pasti. Ya, tuh huruf akhirnya mana? Ba. Habis ba nggak ada huruf apa-apa lagi. Kalau dapat di kamus begitu, akhirnya tak bersambung apa-apa lagi, namanya fi'il mudhari yang tak bersambung. Fi'il mudhari lam yattasil di akhirih syai'. Nah, ini akan lebih jelas kalau kita tahu lawannya. Itu fi'il mudhari yang bersambung. Gimana bersambungnya, Ustaz? Dengan apa dia bersambung? Yaktubu nanti bisa kita rubah. Jadi yaktubuna. Jadi taktubuna. Jadi yaktubani. Jadi taktubani. Jadi taktubina. Dah 5 doang. Yaktubu artinya apa? Telah membaca. Hah? Telah menulis. Telah apa sedang? Sedang. Sedang. Siapa yang sedang? Dia. Selama belum ada fa'ilnya, kita artikan dia. Dia menulis. Kalau yaktubu, kalau yaktubuna, mereka menulis. Saya tambahin ini. Kalau taktubuna, kalian menulis. Karena udah beda tak sama ya. Tapi banyak juga, banyaknya kita lihat dari waknya, kalian atau mereka itu dari yaknya. Tapi ntar kita bahas lagi, ini bukan saatnya. Yaktubani,
dia dua orang menulis. Taktubani, engkau berdua menulis, dua orang kau. Taktubina anti, engkau perempuan menulis, satu doang. Tuh, nanti kita bahas lagi. Ini kemudian disebut af'alul khamsah. Ini kan udah bersambung. Bersambungnya ba bersambung wawu, ba bersambung alif, ba bersambung ya. Kalau yang belum bersambung, dia bere'rab rafa, tanda rafanya dhammah. Kalau udah bersambung seperti ini, 5 doang ini bentuknya, maka tanda rafanya bukan lagi dhammah kalau rafa, tapi nunnya ini. Sebab kalau dirubah bukan rafa, nunnya dihapus. Nantilah itu pokoknya. Intinya fi'il mudhari yang tidak bersambung, masih polosan, masih murni dapat dari kamus, itu kalau rafa, tanda rafanya dhammah. Kenapa tanda rafanya dhammah? Karena dia fi'il mudhari yang tak bersambung. Berarti bersambungnya itu sama af'alul khamsah, Ustaz. Bersambungnya ini semua disebut ketika udah jadi bersambung, udah fusion ya, gabungan, itu disebut af'alul khamsah. Tapi bersambung dengan apa? Disebutnya bersambung dengan wawu. Wawu apa? Nanti namanya wawu jamaah. Alif apa? Alif tasniyah, musanna. Alif wawu jamak, alif musanna. Ya-nya, ya anti. Sebutnya ya muannats mukhatabah, anti. Terus Bismillah. Nanti ini kita bahas lagi terus ya. Waktu ditanda nun sudah makan ini. Nah, yang penting yang dapat dari kamus murnian setelahnya nggak ada apa-apa lagi, itu fi'il mudhari yang tak bersambung. Kalau rafa, tanda rafanya dhammah. Kenapa tanda rafanya dhammah? Bukan wawu, bukan alif, bukan nun. Karena dia bentuknya fi'il mudhari yang tak bersambung. Tuh, nanti kan baru dah. Kalau itu kapan dia rafa? Apakah karena dia jadi mubtada? Apakah karena dia jadi khabar? Apakah karena dia jadi fa'il? Kapan dia rafa? Fi'il mudhari yang tak bersambung. Fi'il mudhari kapan dia beri'rab rafa? Ingat enggak? Kapan fi'il mudhari beri'rab rafa? Udah kemarin. Pemasukannya. Hah? Ya, tetap pemasukannya. Bukan. Coba ya dulu ya. Kapan yakin beri'rab rafa? Ketika Pemasukan huruf mudhari. enggak. Yang huruf mudhari. Ini mah jadi tanda kalau di fi'il mudhari aja. Di awal jumlah. Di awal jumlah. Dia jadi fi'il lagi. Dia nggak bisa jadi mubtada karena bukan isim. Isim itu mubtada itu buat isim, khabar juga buat isim, fa'il juga buat isim. Kamu mungkin kan pelaku itu pekerjaan lagi. Yaktubu telah menulis. Siapa yang menulis? Memasak. Ngomong apa ya? Kemudian ingat nggak huruf lam? Huruf lam. Ingat nggak huruf lam? Masa belum sih? Kayaknya udah. Belum ya? Belum, Ustaz. Oh ya udah, ya udah gak apa-apa. Ya. Baik nih kuncinya. Kalau fi'il mudhari bukan kayak isim. Kalau isim mau menentukan i'rab kan harus tahu posisi kan? Iya. Ya kan? Kalau fi'il mudhari lihat ambilnya doang. Gitu. Dia bakal ambilnya pasti kelihatan. Gini. Fi'il mudhari beri'rab nasab jika kemasukan amil nasab atau huruf nasab. Antum tahu huruf jar kan? Ya. Huruf jar menyebabkan fi'il isim setelahnya beri'rab jar. Jar. Nah, huruf atau amil nasab, huruf yang menyebabkan fi'il mudhari setelahnya beri'rab nasab. Contoh dia ada kasih satu, sisanya nanti.
babnya ada. Lan. Lan artinya apa? Tidak akan pernah. Lan artinya tidak akan pernah. Kalau ada fi'il mudhari kemasukan lan, maka i'rabnya nasab. Kalau ada fi'il mudhari kemasukan amil nasab, maka i'rabnya nasab. Contohnya amil nasab lan. Nah, ini yang antum pakai terus nih tadi sampai ketemu babnya selain lan. Tapi untuk saat ini pakai ini dulu. Suruh kasih fi'il mudhari i'rab nasab, kasih lan. Sebaliknya, fi'il mudhari ber-i'rab jazm jika kemasukan amil Jazm. jazm. Huruf Ambil jazm. Bukan jar, ambil jazm bener. lam. Lam. Apa ambil jazm? Contohnya lam. Bang kok di Indonesia. Nih, lam. Apa artinya lam? Bukan. Belum. Oh, udah kemarin. Lam yalid walam yulad. Nah, itu yang ngasih kemarin. Udah. Lam. Lam berarti ambil jazm. Ambil jazm. Menyebabkan yalid artinya yalidu. Kemasukan lam jadi lam yalid. Yuladu kemasukan lam jadi yulad. Fi'il mudhari ber-i'rab nasab kalau kemasukan amil nasab. Contohnya lam. Fi'il mudhari ber-i'rab jazm kalau kemasukan amil jazm. Contohnya lam. Nanti temennya ada 12 lagi. Jadi temennya ada 19 lagi. Yang enak Fi, kalau dia ber-i'rab rofa. Ingat nggak ber-i'rab rofa kapannya? Masukkan amil rofa. Oh, tidak ada amil rofa. Iya makanya. Fi'il mudhari ber-i'rab rofa kalau tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Belakangnya kosong, nggak ada apa-apa. Contohnya yaktubu Zaidun, kan yaktubu Zaidun bisa ada kan? Yaktubu telah menulis, si Z telah menulis surat. Yaktubu awalnya nggak ada apa-apa. Makanya itu selalu di kampus bacanya ujungnya. Kenapa? Karena nggak dikasih apa-apa di kampus sebelumnya. Giliran udah masukkan lan. Tadinya yaktubu Zaidun risalatan jadi lan yaktubu Zaidun risalatan. Tidak akan pernah Zaid menulis surat. Ya, karena ada di pencet bisa menulis surat. Nih, muskil lam ganti lagi. Lam yaktub Zaidun risalatan. Zaid belum menulis surat. Tadinya nasab jadi jazm. Karena lamnya diganti lam. Tadinya yaktuba jadi yaktub. Gampang kan? Fi'il mudhari itu gampang. Yang penting ngapalin huruf nasabnya sama huruf jazmnya. Ambil nasab dan ambil jazmnya. An-lan ilan kailamu lamu ta'lil. Jawab bil fa' bil waw dan seterusnya. 13 bilang. Enggak, 13 itu 10. 13 tuh kana wa akhwat. Asli dari fi'il mudhari emang apa Ustaz? Kalau fi'il madi kan pasti fathah ya. Pasti fathah. Kalau fi'il mudhari Mu'rab. Kalau fi'il madi makanya bab. Iya kan? Pasti fathah. Kalau fi'il mudhari mu'rab bisa berubah-ubah. Yang kita harus tahu apa sebab berubah-ubahnya. Kalau kemasukan amil nasab, yang berubah jadi nasab. Kalau kemasukan amil jazm, yang berubah jadi jazm. Kalau nggak kemasukan apa-apa, balik ke sistem pabrikan. Topa. Ilmu ubar tadi mabni. Mana? Ilmu ubar itu Balik. mu'rab. Mu'rab. Karena bisa berubah-ubah. Kalau mabni nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Contohnya Kataba. Selamanya kataba. Yang mabni kataba. Nggak ada katabu, nggak ada katabi. Nggak ada kata. kalau yak tubuh itu maksudnya ditambahin ya. Gini. Ini kan fi'il mudhari kan? Fi'il madi. Makanya berubah-ubah. Alhamdulillah. Gimana gimana? Yang tubuh. Yang tubuh udah dirubah jadi fi'il mudhari. Yang masalah perubahan akhir ya, bukan masalah perubahan bentuk. Ingat kalau perubahan bentuk itu mainannya ilmu shorof. Nahwu bahas yang terakhir ini nih, harokat terakhir atau huruf terakhir, ya, bukan bahas tengah, awal, atau sebelum terakhir. Itu mainan shorof.
Jadi kataba bisa berubah jadi yaktubu, itu mainan sorot tasbih. Tapi lebih gampang karena tinggal ngapal. Pala ya perlu pak lama para pengupayan itu datang makhluk pukul dan takut makhluk kata banyak tubuh kita batal maktaban kamu katibu dan maktibu tutup takut maktaban semua yang sesuai dengan pola itu akan bisa dibikin. Akhir kalau akhirnya tak berubah-ubah kata yang tak berubah-ubah termasuk ini nih yang ini nggak berubah-ubah ini pasti terus fathah terus namanya mab kayak huruf jer fi ini mabni juga karena kita nggak pernah dia dengar baca dia fiu fi via nggak ada selalu fi ya kan jadi itu kata Allah selalu kata Allah nggak bisa kata ini tetap akan mabni sedangkan yang mu'rab fi'il mudhari berubah-ubah dari rafa ke nasab ke kemana? Ke jazm. Karena jar nggak bisa masuk ke fi'il, jazm nggak bisa masuk ke isim. Ya. Jazm nggak bisa masuk ke isim juga. Jazm tak bisa masuk ke isim. Jazm khusus untuk fi'il. Jar tak bisa masuk ke fi'il. Jar khusus untuk isim. Jadi masing-masing cuma dapat 3. Rafa dan nasab masuk ke keduanya. Ya. Saya ulang. Simpel kalau menentukan i'rab fi'il mudhari. Kalau mau nasab lihat ada amil nasabnya apa enggak. Kalau mau jazm lihat ada amil jazmnya apa enggak. Kalau mau rafa lihat ada keduanya apa enggak. Kalau enggak ada amil nasab amil jazm otomatis rafa. Dan ketika dia ber'irab rafa karena enggak ada amil apapun sebelumnya dan bentuknya fi'il mudhari'nya itu yang tidak bersambung maka tanda rafa'nya dong. Kalau fi'il mudhari'nya yang bersambung ber'irab rafa karena tak memasukkan amil apapun maka tanda rafa'nya nun tadi yang ada tulis nih kalau kamu tapi nanti kita diulang lagi ya Pak. Saya kasih contoh ya. Udah nih, hapus. Benar. Iya. Contoh. Kasih saya pikir madi dulu. Jangan yang itu mulu kata lagi. Pasola. Apa artinya pasola? Kayaknya nggak tahu nih, kayaknya asal jeplak aja. Memisah. Pasola itu memisah. Tidur apa tidur? Naum masdarnya. Fi'il madinya nama. Fi'il mudhari'nya ya namu. Ini fi'il mudhari'. Kalau ini mabni apa mu'rab? Mabni. Fi'il madi. Selalu di fathah. Kalau ini bisa ya namu, bisa ya nama, bisa ya nam. Enggak bisa ya nami. Dia enggak masuk fi'il. Ya. Udah tahu nih mu'rab. Sekarang kita mau jadikan ber'irab rafa dulu ya. Gimana ya? Ya udah enggak usah diapa-apain. Paling gampang. Iya. Cuman kalau jadi jumlah gimana? Zaidun. Ya namu Zaidun. Fi'il fa'il. Butuh maf'ul enggak? Maf'ul. Tidur apa enggak, Bu? Masa tidur apa? Iya. Tidur siang juga itu bukan maf'ul itu. Tidur siang bukan maf'ul. Baik. Yang penting ini. Jumlah ini jumlah apa? Fi'liyah. Diawali dengan fi'il. Fi'ilnya fi'il Mudhari'. i'rabnya nasab. kenapa ber'irab nasab? Rafa. Rafa. Kenapa ber'irab rafa? Karena Siapa? ada fa'il. Hah? Karena Kenapa? Oh, itu kalau ditanya Pak Yoni iya. Oh, Kenapa? Nggak kemasukan apa-apa. Karena jangan bilang jangan bilang nggak kemasukan apa-apa. Sebutin tentu tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. oh itu. Kenapa Anda bilang jangan bilang tidak kemasukan apa-apa? Anda yakin dah kalau ambil itu yang mempengaruhi itu ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Dia ber'irab rafa mesti ada pengaruh, dipengaruhi yang sesuatu. Seperti tadi mubtada. Kenapa sebabnya dia rafa? Karena di awal jumlah.
Kalau ini, kenapa sebabnya rofa? Karena tidak kemasukan amil nasab, amil jazm. Itu jadi amil buat dia. Itu. Oh iya, ambilnya kelihatan. Amilnya kelihatan. Ambil makna. Kan dia berpengaruh. Gara-gara nggak ada nasab, nggak ada jazm, jadi pengaruh. Nah, berarti ada amilnya, ada yang pengaruh ini. Namanya amil makna. Ada yang masuk ke dia, ini nggak kelihatan. Apa yang nggak masuk ke dia? Tidak masukkan yang lain. Allah saudara sih. Dan giliran dimasukin lam, ya rapnya jadi nasab. Karena nasab berubah jadi fathah. Masukin lam jadi jazm, tanda jazm berubah jadi sukun. Begitu. Oke, gampang ya? Oh, gampang banget. Gampang aja dulu. Kasih. Telepon direct. Terakhir abis ini berada. Ya. Gak tunggu 15. Hah? Gak tunggu. Oh, lagi. Melihat tapi melihat. Lihat. Doa. Iya. Doa ya. Jangan akhirnya huruf ilat. Yang lain dong kan ada lagi. Nah, lo Yadhabu. Yadhabu boleh. Jadi dulu Yadhabu. Yadhabu. Kasih fa'il dulu. Yadhabu. Hasan. Hasan. Baik, bacanya gimana? Yadhabu Hasan. Hah? Yadhabu Hasan. Bagus. Jangan diwakafin. Kalau belajar lah jangan diwakafin. Hasan. Hasan. Nah, iya Yadhabu Hasan. Hasanun. Nu apa nun? Hasanun. Ah, bagus. Kenapa yang enggak nun? Karena nggak masukkan al. Ah, bagus. Yadhabu Hasan. Nun. Jumlah apa ini Sultan? Iya. Kenapa sebut paket ya? Karena fi'il mudhari. Iya, karena Diawali. ya. Iya. Iya. Itu sebabnya gimana? Karena sebelum dimasuki ya karena diawali Fi'il. susunannya apa kalau itu? Susunannya fi'il fa'il. Mana fiilnya? Fi'ilnya itu Fiil apa ini? fi'il mudhari. Tahu dari mana fiil mudhari? Perubahan kata. Tandanya dia fiil mudhari. Ya. Ya, huruf apa? Mudhari. Mudharaah. Iya, huruf mudharaah. Mabni apa mu'rab? Mabni. Mabni. Selamanya yang dibaca yang lalu. Enggak bisa yang haba, enggak bisa yang habe. Murah. Mu'rab ya. Murab. Mu'rab. Mabni tak berubah-ubah, mu'rab berubah. Kemasukan i'rab. Dia bisa kemasukan i'rab macam-macam kan pilihan. Iya. Sebutnya i'rabnya apa? Rofa. Kenapa beri'rab rafa? Karena gemah. Enggak. Yofra. Karena tidak. Dibalik lagi ke ente, lanjutin. Keluar. Kenapa beri'rab rafa? Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Bagus. Karena tidak kemasukan. Enggak ada amil nasab amil jazm, enggak ada lam sebelumnya. Maka i'rabnya roh. Apa tanda rafanya di sini? Ridwan lihat. Kembali lagi yang terakhir. Apa tanda rafanya? Tanda rafanya dhamma. Kenapa tanda rafanya dengan sudah mati? Kenapa dhamma? Maaf ya. Sama sih juga gitu. Karena tidak masukkan. Lah, itu kalau ditanya kenapa rafa? Sebabnya. Kenapa yang dipilih dong, Mak? Kenapa kita masih bingung? Karena kita belum masuk ke wawu. Ya kan? Kalau udah ke wawu nanti beda. Oh, beda bentuk, beda tanda ya. Walaupun sama-sama rafa. Gitu. Berarti jangan pakai bentuk. Karena dia fi'il mudhari yang tidak Sambung. sambung. Maka pakainya doma. Gitu. Nah, soalnya nanti kalau yang disambung yaktubani. Oh, selamanya yaktubani. Huruf terakhirnya nggak bisa u lagi. Karena ketemu alif dia. Masa yaktubuani? Nggak. Ya, harus nyocokin. Maka tandanya bukan lagi doma. Nantilah itu. Ya. Dari Bang Salam deh. Kasih satu fi'il buat Bang Salam. Yang mudhari. Tadi apa?
Duduk apa bu? Duduk apa tadi? Ya jelisu Sangat bagus. Madinya apa? jalasa Bagus. Masukin file. jelisu Ahmad Jangan diwakafin. Ahmadu. Nah di sini emang nggak boleh pakai tanwin. Nanti namanya juga ribet sore. Tapi nggak usah pakai tanwin aja dulu. Jadi su Ahmad. Nggak usah. Nanti kan lebih lancar soalnya. Aduh, udah hilang deh. Nanti jangan Ahmad. Salah aja. Hindun Hindu. Guys. Coba baca lagi ya. ya jelisu Tambahin. Duduk di mana dia? Di apa bahasa Arab? fi Di. masjid Oke. Jangan diwakafin. fil masjidi Bagus. Baca tetap. ya jelisu Hindun fil masjidi Tambahin domah, tambahin kasih. Jumlah apa? ismiyah fi'liyah Fi'liyah. Kenapa sebut jumlah fi'liyah? karena diawali fi'il Fi'il apa ini? fi'il mudhari Tahu dari mana fi'il mudhari? ada huruf ya Bagus. Apa i'rabnya ini? hurufnya ropa Kenapa bisa i'rab apa? karena tidak kemasukan amil nasab dan Betul ini anak masa doang. oh salah Betul ya udah. Iya, kalau tidak kemungkinan amil nasab dan jazm Sahih. Apa tanda rafa'nya? domah Domah. Kenapa kok domah? karena itu tadi apa mudhari nggak bersambung Iya, karena fi'il mudhari yang tak bersambung. Gitu. Terus Hindun jadi apa? fa'il I'rabnya? domah I'rabnya. i'rabnya maaf Marfu, fa'il. itu rafa'. ropa Tadi mau bilang marfu kan? Enggak. enggak Iya. Apa i'rabnya? ropa Kenapa beri'rab rafa'? karena mufrad fa'il Ada rafa'nya? domah Kenapa? mufrad Bagus. Fi kalimat apa? tiga huruf jar Mabni atau mu'rab? mabni Mabni ala apa? sukun Sukun. Bagus. Al-masjidi kalimat apa? isim Mabni atau mu'rab? mufrad Mu'rab. mu'rab I'rabnya? i'rabnya itu jar Kenapa bisa beri'rab jar? karena ada huruf Huruf jar apa? huruf jar Huruf jar. Tanda jarnya? fi Tanda jarnya? oh itu kasroh Kasroh. Kok kasroh? Kenapa? karena mufrad Isimu. Oke? Sip. Ayo, Rizky lagi. Yasrobu. Yashrabu. Siapa yang minum? Muhammad nggak bisa pakai dun ya Sob? Hah? Muhammad bisa pakai dun nggak? Bisa, memang aja. Bisa ya. Muhammadun Masyaruna Kalbasyari. Ada. Apa artinya? Muhammad minum Kurang nggak? orang al-ma'u Coba baca lengkap. yasrobu Muhammadun al-ma'a. Diganti. Kenapa diganti? Karena maful Maf'ul bih sahih. Jumlah apa? fi'liyah Kenapa sebut jumlah fi'liyah? karena awalnya Fi'il apa? fi'il mudhari Mabni mu'rab. mu'rab Fi'ilnya apa? rafa Kok bisa? karena sebelumnya nggak bersambung Kok nggak bersambung? Bersambung ke depan. karena fi'ilnya awalnya nggak ada. Fi'ilnya nggak? Ini fi'ilnya ada. Oh ya. Karena tidak kemasukan. Ingat, nanti orang suka kekecoh di sini. Antara fi'il mudhari bersambung sama fi'il mudhari yang tidak kemasukan. Fi'il mudhari tidak bersambung itu disebut bentuk. Ketika ditanya, kenapa tanda rafa'nya domah? Karena dia fi'il mudhari tak bersambung. Kenapa dia rafa'? Karena dia fi'il mudhari dan sebelumnya tidak ada kemasukan ambil jazm, ambil nasab. Beda kan? Jangan sampai ketukar, sering banget orang ketukar di sini. Kenapa dia rafa'? Karena dia fi'il mudhari tak bersambung. Enggak. Bersambung mah bagian depan, dimasukin bagian belakang, bagian sebelumnya. Oke? Nah, kenapa dia beri'rab rafa'? Karena
nggak kemasukan, Apa ya? nggak kemasukan amil Amil apa ya? amil jazm sama amil nasab. Bagus. Berarti i'rabnya rofa. Tanda rofanya Doma. kenapa? Karena nggak bersambung, ya, karena di akhirnya nggak bersambung. Iya. Kenapa tanda rofanya domah? Karena tidak bersambung. Fi'il mudhari yang tak bersambung. Kenapa tanda rofanya domah? Karena dia isim mufrad. Kenapa tanda rofanya domah? Karena dia jamak taksir. Kenapa tanda rofanya domah? Karena jamak muannas Salim. pakai bentuk-bentuk ini. Nanti bentuk lain tandanya beda lagi. Itu kayak saya kasih contoh dah biar itu rutinitas. Jamak mudzakkar salim. Muslimuna. Jaa muslimuna. Itu tak ada domah tanda rofanya. Tapi wow. Kenapa? Masa ente baca muslimunu? Muslimuna. Ketika dia tidak rofa lagi jadi muslimina. Wawunya berubah jadi ya. Berarti kan yang jadi tandanya wawunya bukan domahnya, nggak ada domah di situ. Ya kan? Nah, itu kenapa ditanya kenapa tanda rofanya domah bukan wawu? Karena dia fi'il mudhari yang nggak bersambung, bukan jamak mudzakkar salim. Sampai kata yang rofa itu jamak mudzakkar salim pakai wawu, bukan pakai domah. Itu maksudnya. Nah, kalau belum nyampe aja di situ. Deh ya. Ini jadi apa? Fa'il. I'rabnya, Rofa. tanda rofanya. Doma. Kenapa? Jawabannya di papan tulis loh. Kenapa doma? Karena isim mufrad. Karena semua Oh iya. kan sama orang Muhammad ya. Iya. Alma, i'rabnya. Maf'ul. I'rabnya I'rabnya rofa. I'rabnya rofa. Kenapa beri-i'rab rofa? I'rabnya nasab. Kenapa beri-i'rab nasab? Karena maf'ul. Maf'ul bi, tanda nasabnya Fathah. fathah. Kok fathah? Karena maf'ul. Kalau isi mufrad bentuk lagi. Memang belum kita pelajari. Makanya saya tadi isi mufrad kalau orang tak domah, kalau nasab fathah, kalau dia kasrah, saya kan kasih. Deh, kok ambil sih. Sampai lagi. Siapa tahu itu udah. Udah. Belum. Gagal kalau gagal belum. Enggak. Belum. Lagi. Nah, Bang Salam udah tadi ya. Rizky udah. 2 lagi. Jalan. Yang aduh. Jalan akhirnya huruf mat soalnya. Kilat nanti pelajaran. Belajar. Darosa. Fi'il mudhari'nya. Ya terus. Hasan. Aduh. Kasih fa'il. Murid. Murid. Murid boleh, murid juga murid bahasa Arab atau tilmid. Apa yang dipelajari? Matematika. Matematika. Aduh. Dia. Ini sih boleh. Ya sih boleh. Fikih. Fikih al-fiqh. Fiqh. Fiqh. Fikih. Nah, Jumlah apa? fi'il. Kenapa sebelum jumlah fi'ilnya? Najol fi'il. Mana fi'ilnya? Ya terus. Fi'il apa? Mulai. I'rabnya? I'rabnya rofa. Kenapa? Karena tidak memasukkan amil masukkan jazm. Apa tanda rafa'nya? Tanda rofanya domah. Kenapa tanda rafa di domah? Karena tidak bersambung. Ya, karena fi'il mudhari yang tak lengkap. Baik, fa'ilnya mana? Murid. Kok i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Kenapa beri i'rab rafa? Karena domah. Karena isim mufrad. Kenapa berirab rofa? Oh ya tadi. Kecil. Karena menjadi Maf'ul. Karena menjadi fa'il. Kamu jadi fa'il. Tanda rafa'nya? Tanda rofanya domah. Kenapa tanda rafa'nya? Ya mufrad. Mengisi. Al-Fikha gantian. Apa i'rabnya? Hah? Al-Fikha i'rabnya apa? I'rabnya fathah. I'rab. I'rabnya rofa. Posisinya dulu jadi apa posisinya? Maf'ul. Maf'ul bi i'rabnya apa? Sok. Maf'ul bi i'rabnya belum ya masih belum. Ya udah enggak apa-apa. Ya udah berarti cukup gitu ya.
maf'ul bih i'rabnya mesti Nasab. nasab. Tanda nasabnya di sini fathah karena dia isim mufrad. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Betul itu. Itu wajar menuntut apa? Karena memang belum dipelajari kan. Nah, terakhir sultan. Ya, Ya, 10. Khaldun. Khaldun. Nama orang tuh Khaldun. Tadi itu Khaldun. Oh iya. Iya, iya benar. Khaldun. Iya, benar. Ya, benar. Al-Khubza. Ya, 10 khubza. Baik. Artinya Khaldun memakan roti. Khaldun memakan sedang telah atau gimana? Sedang. Khaldun sedang memakan roti. Khubz roti khubzun. Baik, jumlah apa? 5 fi'liyah. Kenapa sebut jumlah fi'liyah? Awalnya fi'il. Mana fi'ilnya? Ini aku. Ya, fi'il apa? Fi'il mudhari. Kalau dari mana tuh fi'il mudhari? Karena tidak kemasukan Tandanya di fi'il mudhari. tanda tasih di La abadan. Karena ya mudhari. huruf mudhari huruf mudhari apa mabni apa mu'rab? Mu'rab. I'rabnya apa? I'rabnya rafa Kenapa i'rab apa? karena Tapi gara-gara itu udah benar-benar karena tidak kemasukan masukkan apa ya? lam apa ini? Ambil Ambil nasib nasab ya, nasib benar. Ambil nasib betul. sama biasa Apa tanda rafa'nya? doma Kenapa tanda rafa'nya? karena tidak bersambung. Bagus. Yang mudhari yang tanda melengkapi nih. Khaldun jadi apa? Khaldun rafa Kenapa? mufrad. Sebab Fa'il fa'il. Apa tanda rafa'nya? doma Kenapa? mufrad. Bagus. Khubzi dari apa? Khubza apa sih? Ini bacanya apa? Jadi khubza. Khubza, iya khubza. Khubza. Masih Jadi- sengaja. Kita nggak khubza, kalau ada bilang khubza jadi tahu. Maf'ul bih. I'rabnya, I'rabnya nasab tanda masuknya. fathah Kenapa? karena dia mufrad. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Fadhol. Kalau maf'ul itu kan tadi katanya selalu pakai sab. Selalu masuk, bukan selalu patah. Nasab. Tadi ada contoh yang belakangnya fil masjidi itu kasroh. Itu bukan maf'ul bih. Oh, bukan. Karena jalasa tak butuh maf'ul. Duduk apa? Masa duduk apa? Itu gara-gara kemasukan fi jadinya. Tapi bukan objek dia. Fi aja kemasukan huruf j, keterangan tambahan. Seandainya kata fi-nya nggak ada, jalasa Muhammadun, Muhammad telah duduk. Cukup. Orang nggak nanya lagi. Keterangan tambahan. Ada lagi pertanyaan? Jadi khobar kan Apa nih? dari Fi. Enggak, karena nggak ada mubtada'nya. Kan jalasa bukan mubtada. Orang fi'il yang duduk itu kan yang duduk. Muhammadun. Muhammad jadi fa'il. Nah, nggak bisa rangkap jabatan fa'il juga mubtada juga. Makanya itu dibedain, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau ada jumlah fi'liyah, nggak main-main tuh mubtada khabar. Ada lagi pertanyaan? Kan surah Al-Baqarah itu kan lam yakun Lam yakunil ladina. Lam yakun. Ayo. itu pakai Kenapa pakai kasro ya? Padahal ada lam. Karena yakun. Lam yakunil ladina kafaru. Alladzi. Ya. Kenapa? Ini ambil apa lam? Jazm. Berarti ini fi'il apa? Mudhari. Ada ya mudhari'ah nih, ya. Nah, fi'il mudhari kemasukan amil jazm i'rabnya apa? Jazm. Orang kemasukan amil jazm. Tanda jazmnya. Tandanya. Sukun. Sukun. Nih aslinya sukun. Tapi kenapa di Al-Quran kasroh itu kadang-kadang nih? sambung itu. Bagus. Santai dulu dong. Ini sukun. Ini apa ya? Alif lam kan? Iya. Alladzi kan al. Sukun juga dong. Ini kan wasol. Hamzahnya hamzah wasol kalau di tajwid. Dianggap nggak ada. Ingat?
Berarti sukun ketemu sukun, nanti bacanya gimana? Ya kunel. Gitu. Ya kunel aja masih dipokalin tuh. Ya kunel. Gak bisa. Karena nggak bisa mau nggak mau, salah satunya harus ngalah, dihidupin. Apa ya bahasa Naruto-nya dihidupin? Kayak dihidupin. Hah? Iya, itu tensei di tensei. Jadi bilang aku mil. Itu. Gara-gara bahasa Arabnya iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun. Tak boleh. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Sama kayak alhamdulillah. Qul huwallahu ahadun. Ahadun. Kenapa ya? Ahadunil. Ahad. Qul huwallahu ahad. Allah qul huwallahu ahadunillah. Sama. Kenapa pakai kasroh? Bacanya bertemu dua sukun. Dun. Kamu itu mati panjangnya. Allah. Ada lagi? Cukup. Mudah-mudahan nanti kita pelajari manfaatnya, yang bisa jadi jembatan kita cepat bisa masuk kitab, tapi jadikan ilmu yang mendapat kekhusyuan takut pada Allah karena tawaduk bukan